Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Habibillah, NIM 07011825300081. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang paradigma administrasi negara ke paradigma administrasi publik, mata kuliah teori administrasi publik, dosen pengampu Ibu Dian Anggraini, MSI. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang paradigma dari administrasi negara menuju administrasi publik, yang dimana topik ini cukup penting karena berkaitan dengan bagaimana cara pemerintah menjalankan pemerintahan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau kita melihat dari perkembangannya, administrasi publik pada dasarnya adalah ilmu sekaligus praktik yang berkaitan dengan bagaimana cara pemerintah itu mengelola urusan publik dan menjalankan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan publik. Seiring berjalannya waktu, cara pandang terhadap administrasi publik ini terus berkembang mengikuti perubahan kondisi masyarakatnya. Secara sederhana, paradigma ini bisa dipahami sebagai cara pandang atau kerangka berpikir dalam memahami suatu masalah. Dalam administrasi publik, paradigma ini menjadi dasar bagaimana pemerintah itu menjalankan pemerintahan, bagaimana hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta bagaimana cara terbaik dalam mengelola sumber daya publik. Karena kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang selalu berubah-ubah, maka cara pandang dalam administrasi publik juga itu ikut berkembang. Jadi, kita melihat sejarahnya, perkembangan administrasi publik ini dapat dilihat dari beberapa paradigma. Paradigma tersebut dimulai dari Old Public Administration atau OPA, kemudian berkembang menjadi New Public Management atau NPM, lalu menjadi Public Service, New Public Service, dan kemudian muncullah konsep terakhir yaitu Good Governance. Ada lagi satu lagi yaitu Sound Governance. Ini menunjukkan bahwa cara pemerintah bekerja terus menyelesaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakatnya. Paradigma pertama adalah Old Public Administration atau OPA, atau lebih sering dikenal dengan paradigma klasik. Dalam paradigma ini, pemerintah sangat identik dengan birokrasi yang kaku dan sangat terstruktur. Sistemnya bersifat hierarkis, atau artinya keputusan ini biasanya dari pimpinan tertinggi, kemudian dijalankan oleh aparatur yang paling bawah. Dalam kondisi ini, birokrasi bekerja berdasarkan aturan dan prosedur yang cukup ketat. Tujuannya untuk pekerjaan dilakukan secara teratur, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pegawai negeri juga diharapkan bersikap netral dan fokus pada pelaksanaan kebijakannya. Namun, dalam pendekatan ini, masyarakat seringkali hanya diposisikan sebagai penerima layanan atau objek kebijakan. Harusnya pendekatan seperti ini menimbulkan berbagai masalah. Proses pelayanan publiknya yang dinilai sangat lambat, prosedurnya panjang, dan birokrasinya cenderung sulit berubah. Di Indonesia sendiri, pola birokrasi seperti ini masih cukup sering ditemukan, di mana pelayanan publik ini kadang dinilai terlalu terbelit-belit dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Karena kelemahan itu, muncullah paradigma baru, yaitu New Public Management atau lebih dikenal dengan NPM. Paradigma ini mencoba memperbaiki kelemahan birokrasi tradisional dengan cara mengambil beberapa prinsip dari manajemen sektor swasta. Dalam pendekatannya, pemerintah mulai menekankan efisiensi, efektivitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Birokrasi ini didorong untuk lebih profesional, memiliki target kinerja yang jelas, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah juga berusaha
membuat pelayanan publik ini menjadi lebih cepat, efisien, dan efektif. Di Indonesia juga, pengaruh paradigma New Public Management ini mulai terasa setelah masa reformasi tahun 1998. Pada masa itu, pemerintah mulai melakukan reformasi birokrasi, memperbaiki sistem pelayanan publik, serta meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, seiring waktu, muncul juga kritik terhadap pendekatan ini. Jika terlalu meniru cara kerja sektor swasta, ada kekhawatiran bahwa pelayanan publik justru terlalu fokus pada efisiensi, tapi kurang memperhatikan nilai-nilai demokrasi dan kepentingan masyarakat. Karena itu, kemudian berkembanglah paradigma berikutnya, yaitu New Public Service atau NPS. Dalam paradigma ini, masyarakat tidak lagi dipandang hanya sebagai pelanggan pemerintah, tetapi sebagai warga negara yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses pemerintahan. Paradigma ini menekankan pentingnya dialog, partisipasi, dan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat. Artinya, kebijakan publik itu tidak hanya ditentukan oleh pemerintahan, tetapi juga melibatkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik diharapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat di Indonesia. Konsep ini dapat dilihat melalui berbagai bentuk partisipasi masyarakat, misal melalui forum musyawarah atau musrenbang, di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dalam bentuk perencanaan pembangunan. Selanjutnya, konsep good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam paradigma ini, penyelenggara pemerintah tidak hanya melibatkan pemerintahan saja, tetapi melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil juga. Good governance menekankan beberapa prinsip penting seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kerjasama antar berbagai pihak. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di Indonesia sendiri, konsep good governance mulai banyak diterapkan sejak era reformasi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai inovasi pelayanan publik, seperti digitalisasi layanan pemerintah, sistem pengaduan masyarakat secara online, serta upaya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pemerintah. Paradigma yang lebih baru lagi adalah sound governance, atau konsep ini sebenarnya merupakan pengembangan dari good governance. Jika good governance lebih fokus pada hubungan antara pemerintah, sektor dan masyarakat di dalam suatu negara, maka sound governance ini juga melihat pengaruh faktor global terhadap tata kelola pemerintahan. Artinya, dalam menjalankan pemerintah, suatu negara harus mempertimbangkan berbagai aktor internasional seperti organisasi internasional, lembaga donor, serta berbagai pihak lain yang memiliki pengaruh dalam tata kelola pemerintahan di tingkat global. Dari penjelasan tersebut, kita dapat melihat bahwa perkembangan paradigma administrasi publik menunjukkan bagaimana cara pemerintah mengelola pemerintahan terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan zamannya. Jika dahulu pemerintah lebih bersifat birokratis dan tertutup, sekarang pemerintah dituntut untuk lebih terbuka, lebih partisipatif, serta lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa paradigma administrasi publik telah mengalami perkembangan mulai dari Old Public Administration, kemudian New Public Management, lalu New Public Service, hingga konsep Good Governance dan Sound Governance. Setiap paradigma ini muncul sebagai upaya
untuk memperbaiki kelemahan paradigma sebelumnya. Dengan memahami perkembangan paradigma ini, kita dapat melihat bahwa administrasi publik itu tidak hanya berbicara tentang birokrasi, tetapi juga tentang bagaimana pemerintahan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Oke, sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.